Gemuruh tanah Bandung menggelegar. Gebrakan Persib Bandung yang gayat beberapa pemain keturunan. Manajemen Persib Bandung gerak cepat dekati agen Miliano Jonathan untuk tarik kontrak dengan gaji fantastis jadi tuntutan usai Persib targetkan hat-trick juara dan capai final Asia Champions League 2. Apakah ini langkah paling berani dalam sejarah Maung Bandung yang dapat memantik emosi Garuda fans? Jangan biarkan kabar besar ini lewat begitu saja, simak selengkapnya sekarang. Petir dari Eropa menghantam tanah Pasundan. Patrick Kluivert dukung Tom Haye dan Eliano gabung Persib Bandung. Dukungan striker top Eropa ini bikin darah supporter mendidih. Kenapa Kluivert begitu yakin pada Persib? Saksikan jawabannya adalah berita lengkapnya. Gelombang raksasa Maung Bandung, ambisi jadikan Indonesia Liga Tani. Meski skuad berkualitas, Bojan akui Persib masih butuh waktu. Apakah ini sinyal strategi membangun dinasti juara yang tak terhentikan di Liga Indonesia? Jangan berhenti di judul, tonton kisah lengkapnya biar emosi dan rasa penasaranmu terjawab. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Miliano Jonathan akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah pada Rabu 3 September 2025. Sehari kemudian, ia langsung menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia di Surabaya, bersiap menghadapi FIFA Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Kehadirannya menambah deretan amunisi anyar Garuda yang kian dipenuhi darah segar dari pemain keturunan. Langkah cepat naturalisasi Miliano ini tidak hanya jadi sorotan publik sepak bola nasional, tapi juga diamati dengan serius oleh klub-klub Liga 1 termasuk Persib Bandung. Sebagai juara bertahan 2 musim terakhir, Persib sedang dalam fase ambisius untuk mencetak hat-trick juara Liga 1 sekaligus menatap kompetisi level Asia, AFC Champions League 2. Tren Persib menggait pemain keturunan dalam 2 musim terakhir, mulai dari bek tangguh hingga gelandang serba bisa, membuktikan bahwa manajemen Maung Bandung paham betul arti regenerasi dan kualitas. Maka, tak berlebihan jika publik mulai berspekulasi bahwa manajemen Persib akan bergerak cepat mendekati agen Miliano Jonathan. Tawaran kontrak dengan nilai fantastis bukan hal yang mustahil, apalagi jika Persib ingin memastikan skuadnya kompetitif di level domestik maupun Asia. Miliano sendiri memiliki profil yang sangat cocok dengan kebutuhan Persib. Masih muda, berpengalaman di Eropa, dan kini sah membela Timnas Indonesia. Jika benar manajemen Persib berhasil merayu sang gelandang untuk berlabuh di Bandung, bukan tidak mungkin strategi ini akan jadi gebrakan terbesar mereka. Bukan sekadar untuk mendominasi Liga 1, melainkan juga untuk membawa Persib menembus final AFC Champions League 2. Target prestisius yang akan mengangkat pamor klub sekaligus sepak bola Indonesia. Untuk saat ini, kabar kedekatan antara Persib dan Miliano masih sebatas spekulasi. Namun melihat pola rekrutmen Persib belakangan ini, ditambah status Miliano sebagai bintang muda yang baru dinaturalisasi, kemungkinan tersebut tetap terbuka lebar. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, tak ragu menyebut langkah Tom Haye dan Eliano Rangers bergabung dengan Persib Bandung sebagai keputusan yang positif. Bagi Kluivert, kepindahan keduanya bukan hanya soal perpindahan klub, melainkan langkah strategis yang bisa membuka jalan bagi karir lebih panjang dan kontribusi lebih nyata untuk Timnas. Ia menekankan pentingnya menit bermain reguler, sesuatu yang kerap sulit didapat di kompetisi Eropa, tetapi bisa lebih terjamin di Persib Bandung. Dukungan Kluivert ini seakan menjadi penguat legitimasi dari strategi Persib dalam merekrut pemain keturunan. Dalam 2 musim terakhir, Maung Bandung memang gencar menggait talenta diaspora. Tujuannya jelas, membangun skuad dengan kedalaman luar biasa, memadukan pengalaman pemain lokal dengan kualitas teknik Eropa. Jika melihat tren ini, perekrutan Tom Haye dan Eliano Rangers bisa dipandang sebagai bagian dari proyek besar Persib Bandung. Klub kebanggaan bobotoh tersebut tengah mengincar sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mempertahankan gelar Liga 1. Ambisi hat-trick juara di level domestik hanyalah batu loncatan menuju target prestisius, menembus final AFC Champions League 2. Kehadiran Tom Haye dengan kecerdasannya di lini tengah, ditambah Eliano Rangers yang punya fleksibilitas posisi, memberi warna baru bagi permainan Persib. Dukungan Kluivert menegaskan bahwa keputusan keduanya tidak hanya baik bagi klub,
tapi juga selaras dengan kepentingan timnas Indonesia. Dengan bermain rutin di Bandung, kualitas mereka akan lebih terasah dan konsistensi fisik terjaga. Spekulasi pun berkembang. Manajemen Persib mungkin tidak berhenti sampai di sini. Setelah sukses menggait pemain diaspora, bukan mustahil mereka akan kembali menargetkan talenta baru seperti Emiliano Jonathans atau nama lain yang sedang naik daun. Strategi agresif ini dapat menciptakan fondasi kuat bagi Persib untuk melangkah jauh, baik di Liga 1 maupun di level Asia. Dengan dukungan pelatih timnas, kombinasi pemain keturunan, dan ambisi manajemen, Persib Bandung kini berada di jalur yang bisa saja mengantarkan mereka ke pencapaian bersejarah, hat-trick juara Liga 1 sekaligus tampil di final EFC Champions League 2. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menegaskan bahwa perjalanan membangun tim juara tidak bisa ditempuh dengan cara instan. Meski mengakui bahwa skuad Maung Bandung saat ini diisi oleh pemain-pemain dengan kualitas mumpuni, ia menyampaikan bahwa kekompakan kolektif masih perlu waktu. Menurutnya, chemistry dalam tim bukan sekedar kumpulan nama besar, melainkan hasil dari proses berulang dalam latihan dan pertandingan. Persib baru saja melakukan perombakan besar-besaran dengan menghadirkan sejumlah pemain anyar sekaligus melepas belasan nama lama. Situasi ini membuat Hodak menekankan pentingnya kesabaran. Pemain yang datang dari latar belakang berbeda membutuhkan adaptasi terhadap gaya bermain, suasana tim, hingga atmosfer sepak bola Bandung yang begitu tinggi tekanannya. Dalam beberapa kesempatan, Hodak menyoroti pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Ia menyebut masih ada celah di lini serang yang perlu dimaksimalkan agar Persib bisa lebih tajam dalam penyelesaian akhir. Selain itu, pertahanan juga perlu dimantapkan, mengingat beberapa wajah baru mengisi posisi penting di barisan belakang. Bagi Hodak, kombinasi antara kualitas individu dan koordinasi antar lini menjadi kunci agar Persib tidak hanya hebat di atas kertas, tetapi juga solid di lapangan. Langkah lain yang ditempuh adalah meminjamkan sebagian pemain muda agar mendapat menit bermain reguler. Hodak menilai kebijakan ini penting untuk menjaga ritme mereka, sehingga ketika dipanggil kembali ke skuad utama, kondisi fisik dan mental sudah terjaga. Dengan cara ini, kedalaman tim tetap terjamin sepanjang musim. Momen jeda internasional pun dimanfaatkan untuk memperdalam taktik. Walau sebagian pemain absen karena panggilan timnas, Hodak menekankan pentingnya melatih detail-detail permainan yang bisa segera diterapkan saat skuad lengkap kembali. Menurutnya, waktu seperti ini berharga untuk membentuk pola, menguji variasi strategi, serta meningkatkan kebersamaan antar pemain. Boyan Hodak menyakui sebagai tim juara bertahan, ekspektasi kepada Persib begitu besar. Namun ia mengingatkan bahwa membangun harmoni dalam skuad adalah proses. Ia meminta dukungan penuh bobotoh untuk bersabar dan percaya, karena dengan kualitas yang dimiliki dan proses yang dijalani, Persib akan siap tampil lebih kuat. Baginya, perjalanan menuju gelar berikutnya bukan hanya soal hasil akhir, melainkan juga bagaimana tim berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Yes, alhamdulillah. Pagi-pagi jagat Persib langsung diguncang kabar menggembirakan. Dari ruang latihan hingga tribun bobotoh, semua menyambut satu nama, Adam Prizibec. Sang penjaga gawang asal Wales akhirnya dinyatakan pulih dari cedera dan siap tampil saat Persib Bandung menghadapi Persebaya. Apakah debutnya di Super League bakal menjadi awal kebangkitan Persib? Setelah absen dalam 4 laga penting, nama Adam sempat menjadi misteri. Ia tidak bisa tampil sejak skorsing di laga pembuka melawan Semen Padang, lalu cedera ketika Persib melawan Manila Tiger di playoff ACL 2, dan masih belum pulih saat tim bertandang ke markas Persijap Jepara dan PSIM Jogja. Hasil yang didapat Persib tanpa kehadirannya terbilang kurang memuaskan, sehingga kehadiran Adam sangat dinantikan. Namun, kini kabar baik datang dari pelatih Boyan Hodak yang memastikan kondisi Adam Prizibec sudah membaik. Tidak ada cedera parah. Saya rasa sebelum laga melawan Persebaya, dia sudah pulih, kata Boyan dengan penuh keyakinan. Pertandingan Persib melawan Persebaya sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 12 September 2025. Laga ini diprediksi berlangsung ketat, penuh gengsi, dan syarat emosi. Adam Prizibec diharapkan bisa tampil kembali di bawah mister gawang, memberikan rasa aman di lini belakang, dan menjadi salah satu kunci penting bagi kebangkitan Persib. Kini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kembalinya Adam Prizibec benar-benar akan menjadi penentu kebangkitan Maung Bandung, atau Persebaya justru mampu memberi kejutan? Semua akan terjawab saat pertandingan berlangsung di GBLA. Nah, ini baru super top Marco Top. Pernyataan keras dan berani meluncur dari mulut Frans Putros jelang laga besar Persib Bandung kontra Persebaya, pertandingan yang ditunggu pecinta sepak bola tanah air.
Bek tangguh yang dijuluki Tembok Maung Bandung itu seperti ingin meledakkan semangat tim dengan kata-kata penuh keyakinan. Apakah ia akan menjadi kunci kemenangan meyakinkan Persib? Jawabannya hanya bisa ditemukan di lapangan. Tak cukup berhenti di level klub, kiprah Frans Putros kini merambah panggung internasional. Sang palang pintu berusia 32 tahun ini kembali mengibarkan bendera Irak di ajang Piala Raja Thailand 2025. Turnamen ini digelar pada 4 hingga 7 September dan diikuti 4 negara, Thailand sebagai tuan rumah, Irak, Hong Kong, dan Fiji. Irak dijadwalkan memulai perjuangan menghadapi Hong Kong pada Kamis 4 September 2025. Menyambut laga tersebut, Frans Putros menyampaikan optimisme tinggi. Ia menegaskan bahwa timnya berlatih keras, mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan menargetkan kemenangan untuk menembus final. Turnamen ini menurutnya bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan bagian penting dari persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. Bagi Putros, setiap menit bermain bersama timnas Irak adalah sebuah kebanggaan. Ia menyebut mewakili negara adalah kehormatan yang tak ternilai. Putros berharap bisa mendapat menit bermain agar dirinya dan tim lebih siap menghadapi pertandingan-pertandingan penting di bulan Oktober. Dari Bandung hingga Bangkok, dari Liga 1 hingga panggung internasional, sosok Frans Putros menunjukkan dirinya bukan hanya pemain bertahan, tetapi juga simbol keberanian, loyalitas, dan kebanggaan. Kini, publik menantikan apakah tembok kokoh Persib ini benar-benar mampu menjadi palang pintu kemenangan.